Shalom jemaat dikasih oleh Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Resapi Renungan Singkat Pemelihara Iman Klasis Bojonegoro. Hari ini saya hendak bacakan satu ayat Alkitab bagi kita semua. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini boleh menikmati kembali kehidupan. Biarlah dalam terang firman-Mu kami boleh isi hidup ini dengan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Demi Kristus kami mohon dan berdoa. Amin. Roma 13 ayatnya yang ketiga. Roma 13 ayat ketiga, demikian firman Tuhan, saya bacakan bagi saudara semua. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa rasa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Tema renungan hari ini adalah perbuatlah apa yang baik. Dalam Roma 13 ayat 3, kata baik di situ adalah agathos, artinya yang berguna, yang bermanfaat, yang berharga. Tema hari ini mengajak kita untuk berbuat sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat, yang berharga. Sudah sampai hari ini pandemi COVID-19 masih belum juga pergi. Malahan baru-baru ini muncul informasi adanya varian D614G yang dinilai transmisinya sangat agresif. Karena itu pemerintah berjuang keras bukan hanya menghadapi pandemi ini, tapi juga mencari solusi dari ancaman resesi ekonomi yang menyertainya. Sementara itu justru ada kelompok masyarakat oposisi yang ribut ingin berganti posisi dengan pemerintah. Kabar-kabar tersebut tidak seharusnya membuat kita sebagai gereja terkurung di dalam perasaan takut atau pikiran kalut. Kalau kita baca lengkap Roma 13 mulai dari ayat 1 sampai 7, ada dua prinsip yang bisa kita jadikan pegangan sikap kita sebagai gereja di tengah pergumulan bangsa ini. Yang pertama, pemerintah berasal dan ditetapkan oleh Allah sendiri. Dalam ayat pertama disebutkan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat ini menjadi pesan promotif Allah kepada setiap pemerintah supaya menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan ketetapan dan tujuan Allah. Bukan karena alasan pragmatis atau tujuan politis elit tertentu. Pemerintah ada karena Allah sedang memerintah. Allah yang menempatkan Yusuf di Mesir, Daniel dan kawan-kawan di Babel, Ratu Esther di kerajaan Persia, adalah Allah yang sekarang ini juga sedang mengerjakan tujuan-tujuannya di dalam kehidupan kita. Prinsip kedua, pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan masyarakat. Ayat 4 hingga yang kelima di sana menggambarkan bagaimana posisi pemerintah ini akan efektif dengan partisipasi aktif masyarakat. Misalnya di situ disebutkan melalui pengumpulan atau pembayaran pajak dan cukai. Pengumpulan pajak dan cukai dari orang Kristen menunjukkan partisipasi gereja melalui pemerintah di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat kita. Ada seorang tokoh Kristen, almarhum Letnan Jenderal TNI TB Simatupang. Beliau adalah seorang tokoh militer Indonesia, pengganti Jenderal Sudirman ketika wafat. Simatupang juga adalah tokoh Dewan Gereja Indonesia, kemudian jadi PGI, bahkan juga Dewan Gereja sedunia. Pak TB Simatupang pertama kali memberikan pemikiran tentang partisipasi Kristen di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beliau mengatakan harusnya partisipasi kita itu sekaligus positif, konstruktif, dan kritis. Positif artinya selalu berusaha memberikan sumbangsi yang baik bagi pemerintah dan warga lainnya. Konstruktif artinya orang Kristen harus ikut ambil bagian di dalam pembangunan bangsanya. Tetapi sekaligus juga kritis. Kritis artinya orang Kristen juga tidak boleh takut-takut memberikan masukan dan koreksi kepada pemerintah demi kebaikan rakyat dan diberlakukannya hukum Tuhan. Setidaknya kita bersyukur bahwa dalam partisipasi kita yang positif, konstruktif, melalui e-job market secara lokal, regional, paling tidak
Kita sudah membantu mengurangi pengangguran, membantu menyejahterakan petani-petani, dan masih banyak hal lain, perbuatan-perbuatan yang baik yang masih bisa kita gali dan kita bagi untuk dilakukan. Karena itu, mari kita renungkan dan pikirkan perbuatan baik apa yang masih ada, yang bisa kita kerjakan. Karena itu Rasul Paulus juga menasihati kita untuk selalu berdoa bagi para pemimpin, supaya mereka dapat memimpin negeri ini dengan baik dan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1 hingga 4, demikian perkataan Paulus menasihati kita. Naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Mari kita berdoa. Ya Allah, lingkupi dan lengkapi pemerintah Indonesia dengan hikmat-Mu, supaya menjadi hamba-Mu yang mewujudkan masyarakat adil sejahtera. Khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir, bahkan di tengah rasa khawatir sikon ini mendatangkan resesi ekonomi. Tuntunlah kami menjadi warga negara yang berpartisipasi secara positif, konstruktif, sekaligus kritis. Belajar berpartisipasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang berguna bagi sesama. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Raja kami yang hidup. Amin. Jemaat sekalian, selamat beraktivitas. Ingat, perbuatlah apa yang baik, yang berguna untuk sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.